Audio Jungle. Dari para ulama dan orang-orang soleh terdapat syafaat juga. Jadi bukan hanya Nabi yang memberi syafaat, tetapi para ulama, orang-orang soleh itu pun mereka diberi mandat untuk memberikan syafaat kepada umat manusia lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min Rabi'ata wa Mudhar." Artinya akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku lebih banyak daripada suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Sahabat bertanya, apakah itu lain lagi dengan syafaat engkau wahai Rasulullah? Ujar Nabi, lain lagi syafaatku. Ini ada seseorang dari umatku yang dia itu diberi Allah kekuasaan, wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang lain lebih banyak daripada suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Artinya ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Satu orang ini bisa memberi syafaat yang lainnya itu. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan seorang laki-laki di sini ialah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Jadi seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni itu, beliau bisa memberi syafaat sebanyak orang yang ada di kabilah Mudhar dan Rabi'ah. Artinya sekampungan, seberapa kampung. Nah, beliau bisa memberikan syafaat di akhirat itu. Belum lagi syafaat sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, itu jelas lebih lagi daripada itu. Diberi Allah kekuasaan untuk memberikan syafaat kepada muslimin muslimat lainnya itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajul qum ya fulan fashfa, fayakumur rajul fayashfa'u lil qabilah wa li ahlil baiti walirrajuli walirrajulaini ala qadri amalih. Artinya dikatakan kepada seseorang di hari kiamat itu, bangunlah wahai fulan, lalu berikanlah syafaat. Maka laki-laki itu bangun, lalu ia memberi syafaat bagi kabilah, sekampungan inya, sasukuan inya. Kabilah itu suku. Suku kan ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku apa-apa tuh. Sasuku kabilah itu. Ada yang bisa memberi syafaat bagi kabilah, sasukuan inya diberinya syafaat. Ini macam kayak ya kada sejauh-jauh, misal di Banjar. Di Banjarmasin itu ada kumpulan orang Berabai. Nah, di Jawa itu pulang ada perkumpulan orang-orang Banjar. Itu ya sasuku ngarannya. Nah, di mana kita di Makkah itu ada perkumpulan orang-orang Jawa. Ada perkumpulan orang-orang kita Banjar ini ada. Nah, ini kau memberi syafaat sasukuannya itu.
Ada yang hanya diberi wewenang syafaat untuk keluarga. Keluarga. Ikam beri syafaat kula-kula ikam situ cari. Cari kula-kula ikam nang ada cukup amal. Cari kula-kula ikam nang bakal makan neraka. Beri syafaat. Kula-kula. Ada bagi satu orang. Ada seekong hanya kawa menolong orang. Ikam diberi kemampuan untuk memberi syafaat cuma untuk satu orang. Seekong aja kawa dibawanya. Berarti masuk surga seekong aja kamu membawa orang. Dan bagi dua orang, ada juga dua orang aja kawa. Bersih anak 3. Diberi syafaat kemampuan hanya hingga 2. Nah, ngalih benar memilih mana yang ditinggal nih anak nih. Menurut kadar amalnya, menurut kadar amal orang yang ini. Bila orang ini kedudukannya tinggi di sisi Allah, maka banyak ini diberi wewenang untuk memberi syafaat itu. Orang ini mulia kedudukannya di sisi Allah, maka banyak juga yang dibawanya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajulan min ahlil jannah yusrifu yawmal qiyamah ala ahlin nar fayunadihi rajulun min ahlin nar wa yaqul ya fulan hal ta'rifuni fayaqul la wallah ma a'rifuk man anta fayaqul ana alladhi mararta bi fid dunya fastasqaitani syarbata ma'in fasaqaituk qala qad arabtu qala fashfa' li biha inda rabbik فيسأل الله تعالى ذكره ويقول إني أشرفت على أهل النار فناداني رجل من أهلها فقال هل تعرفني فقلت لا من أنت فقال أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عند ربك فشفعني فيه فيشفعه الله فيؤمر به فيخرج من النار. Artinya, sesungguhnya seorang laki-laki dari penghuni surga melihat dari atas pada hari kiamat kepada penghuni neraka. Nah, orang surga ininya ada diberi kelebihan oleh Allah. Nya kau melihat neraka. Kau melihat neraka. Enak berjalanan kita melihat neraka. Kalau ada kula-kula tertinggal di situ. Kalau ada kawan-kawan di situ. Berjalanan melihat neraka, melihat orang yang disiksa, dihukum. Lalu ia dipanggil oleh seorang dari penghuni neraka, seraya berkata, wahai si fulan, yang dalam neraka ini berpujiak, yang dalam neraka ini berteriak, oh si fulan yang di atas, apakah kamu mengenalku? Minang dulu lawan aku yang disiksa di neraka ini. Lalu laki-laki dari penghuni surga tadi menjawab, tidak demi Allah, saya tidak mengenal. Kok ada tahu lawan ikam? Siapa ikam itu? Siapakah kamu? Lalu laki-laki dari penghuni neraka tadi menjawab, aku adalah orang yang kamu melewati aku di dunia, lalu kamu minta minum kepadaku seteguk air, maka aku beri minuman kepadamu. Ingatlah ikam dulu, kehausan nak minta banyu, aku beri banyu dalam dunia itu. Ingatlah ikam aku biari akan minum di warung luhur tuh. Laki-laki penghuni surga tadi berkata, aku telah kenal. Oh ingat, aku dulu pernah diberi ikan makanan, diberi ikan duit, diberi ikan banyu. Pernah. Aku telah kenal. Laki-laki dari penghuni neraka berkata, mohonkanlah syafaat bagiku. Dengan demikian itu pada Tuhan. Coba bang aku ini tolong supaya dikeluarkan dari neraka nih. Nah urusakan lawan Tuhan. Supaya aku dikeluarkan dari neraka ini.
maka laki-laki dari penghuni surga itu memohon kepada Allah Ta'ala seraya berdoa. Laki-laki penghuni surga tadi, ini orang surga itu apa yang hendak dikabulkan Tuhan. Orang dalam surga. Lalu aku seraya berdoa, sesungguhnya aku melihat kepada penduduk neraka, lalu aku dipanggil oleh seseorang laki-laki dari penghuninya. Ia berkata, apakah kamu mengenalku? Lalu aku menjawab, tidak, siapakah kamu? Laki-laki dari penghuni neraka itu berkata, aku adalah orang yang kamu pernah minta minum kepadaku di dunia, lalu aku memberi minuman kepadamu. Maka mohonkanlah syafaat bagiku di sisi Tuhanmu. Maka berilah syafaat kepadaku pada orang itu. Maka Allah memberi syafaat kepadanya pada orang itu. Lalu disuruh dengannya, lalu ia dikeluarkan dari api neraka. Jadi ini mengurusakan lawan Tuhan. Orang surga ini berdoa lawan Tuhan, dikabulkan Tuhan. Ya Allah, itu ada di neraka orang yang pernah berjasa lawan hamba dalam dunia. Maka berilah hamba syafaat untuk bisa menolongnya. Nah, jadi Tuhan keluarkan dia, bangkitkan dia dari neraka. Nah, jadi ini artinya hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau bersedekah itu bersedekahlah kepada orang yang takwa lawan Allah. Nah, kalau hendak memberi hadiahlah kepada orang yang takwa kepada Allah. Ini kini di akhirat dibantunya. Nah, kalau orang takwa ininya mati ke surga, kita di sana susah, kita bisa minta bantuan, minta syafaat kepadanya. Makanya jar Nabi, kalau engkau memberi, berilah kepada orang yang takwa. Karena itu bisa diharapkan syafaatnya di akhirat lainnya. Nah, jadi bersedekah, berwakaf, berhadiah itu membangun sekolahan, membangun masjid, membangun pesantren. Nah, itu perlu juga sebagai amal jariah, sebagai amal jariah. Tapi di akhirat kayaknya masjid pesantren itu nya kada memberi syafaat. Nya kada ada di pesantren surga, kada ada lagi. Di surga itu kada ada lagi masjid, kada ada lagi pesantren, nya kada kau memberi syafaat. Cuma sedekah untuk masjid, untuk pesantren itu jadi amal jariah. Jangan semuaan di situ duit dihabiskan. Nah, sebagian di duit ini diberikan kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Karena itu yang bisa menolong kita di waktu di akhirat. Itu yang bisa membantu. Ada masjid itu ada pesantren itu ada, gimana membantu di akhirat. Yang bisa memberi syafaat itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi umumnya kita ini kada wani memberi orang saleh itu duit, kada wani. Menyawani memberi juga menyuruh maka sampai yang hajat nah hanya memberi 100.000. Memberi wara itu kada wani. Tapi kalau urusan membangun masjid wani aja 100 juta. Wani aja, mula pesantren 1 miliar wani aja. Padahal di akhirat memberi syafaat kena manusia ini. Kada pesantren itu kada masjid itu kada. Nah, jadi jangan semuaan sedekah itu digunakan untuk macam-macam bangunan itu. Mesti ada ini orang-orang yatim, ada orang-orang salih, ada orang-orang fakir yang takwa kepada Allah. Itu mesti diberi duit juga. Beri duit wara, jangan disuruhi. Jangan disuruhi. Ini beri 1 juta, bacakan jasa hatam Quran. Lapa pada hatam itu Quran bacakan. Disuruh dulu hanya diberi duit. Jadi pahalanya habis sudah dunia kada ada lagi. Yang dimaksud bahar itu hadiah mutlak. Memberi wara, kada ada iming-iming apa-apa, kada ada suruhan apa-apa. Nah, itu jarang ada orang nang wani.
Jarang ada orang beri duit nah 1 juta. Bari wara itu ngalih mencari manusia. Zakat lain lagi, zakat itu kewajiban. Zakat itu kewajiban kita. Kalau kata digalawarakan kita dimakannya zakat itu di akhirat kita. Ini hadiah sedekah yang semata-mata kita menginginkan agar di akhirat kita dapat syafaatnya. Kalau inya itu menjadi ahli surga, kita susah di sana. Nah, jadi kebiasaan kita itu kada wani memberi orang itu duit. Namun memberi bangunan tuh wani aja. Memberi masjid wani benar, memberi kaumnya kada wani. Dan cakanya kada ada kaum siapa nama haragu masjid itu. Nah, bangun masjid misalnya kaumnya diumrahkan ke, kaumnya digaji sebulan berapa umpamanya. Maulah ini memberi kaumnya kada wani. Membangun masjidnya wanegi 1 miliar misalnya. Padahal masjid itu kada ada berfungsi, kada bagus, mau kada ada kaumnya nang tukang azannya, kadang-kadang si kaum ini jadi imamnya, si kaum itu juga tukang sapui, kaum itu juga. Nah, memberi kaum kada wani, paling wani bejakat king setahun sekali. Nah, itu cara berpikir nang salah ngarannya. Kita pandang hanya amal jariah, memberi kaum yang beri makannya habis saya pahalanya, memberi masjid ya lawas sampai mati ada pahalanya, bujur saja itu. Tapi kaum ini punya ke surga, kena mati kita ke neraka, inya mengangkat di neraka. Masih kaum yang kita beri ini. Nah, macam ini contohnya. Nah, karena suah memberi minum aja, nah, kawa memberikan syafaat. Nang diberi minum itu disuruhnya minta lawan Tuhan. Nah, ikam ahli surga, ikam kabul doa. Mintakan lawan Tuhannya aku di neraka nah. Nah, dimintakannya lawan Tuhan. Dikabulkan oleh Allah. Lalu disuruh dengannya, lalu ia dikeluarkan dari api neraka. Ya, ada kisah. Kisah 2-3 laki-laki. 3 laki-laki ini orang yang sosial, orang alim, orang nang gugur disabilillah, gugur disabilillah jihad. Hendak masuk surga bertiga nih. Datang malaikat. Jam malaikat ikan nang bertiga nih siapa nang hendak berdahulu ke surga. Ujar nang laki-laki nang sosial ini, aku dulu ke surga. Napa gara ini kamu hendak ke surga berdahulu? Aku sosial. Aku banyak membantu ini, maulah masjid, maulah macam-macam. Jadi aku nang mestinya ke surga dahulu. Ujar malaikat, siapa nang madahkan lawan ikam? Membantu masjid tu baik, bersedekah bagus, siapa nang madahkan? Ini tuan guru ni nang madahkan lah. Nah, mestinya tuan guru berdahulu nang ke surga kada mau ikam. Kada mau ikam. Biar nang orang gugur fisabilillah, aku nang ke surga malaikat berdahulu. Aku ni belum muran darah, mati karena pedang orang membela agama Islam. Mestinya aku nang dulu masuk surga itu. Ujar malaikat, siapa garang nang madahkan lawan ikam bajihad itu surga balasannya. Tuan guru juga madahkan. Nah, mestinya tuan guru juga nang ke surga itu berdahulu. Jadi jarang berdua ini mengkait tuan guru ya berdahulu aja berdahulu. Berdahulu tuan guru tadi. Si alim ini berdahulu. Sampai di pintu surga. Ujar si alim kada pantas aku masuk surga berdahulu. Aku nih mengajar di dunia dahulu, melajari orang di dunia. Sinang sugih tadi mau ngungkusi aku. Aku di dalam dunia mengajar, bisukan, tengah hari, malam, mengajar ilmu. Tapi urusan rumah tanggaku, nang sugih tadi nang mau ngungkusi. Sehingga aku kada bercarian lagi, tahu mengajar aja, karena ada nang mau ngungkusi rumah tangga, yang si sugih tadi. Kada pantas aku masuk surga berdahulu. Baik nang sugih tadi dahulu akan. Nah, jadi orang alim tadi mundur juga. Ya wahai malaikat ni baik nang sugih na dyan ke surga dahulu. Kenapa? Ni malaikat, aku tuh kada kawaju maajar. Dakanya kadi inya nang maungkusi.
ongkosi anakku, biniku, inya semua mah ongkosi. Jadi kada patut aku berdahulu. Nah, jadi orang nang sugih nang kayak tadi nang berdahulu masuk ke dalam surga. Nah, kenapa? Berkat syafaat orang nang berilmu ini juga. Nang berilmu ini bakalah aturannya si din berdahulu. Nah, cuma karena syafaatnya lalu si orang sugih tadi nang berdahulu. Nah, itu contohnya sama lawan nang orang yang pernah berjasa kepadanya, lalu dia minta bantuan bahwa dilepaskan daripada siksa atau huru hara di hari kiamat.